pendengar melakukan tindakan tertentu. Itu Bu. Baik, tepat sekali Mas juga. Jelas. Untuk hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan struktur, kaidah, dan juga melakukan menulis teks pidato persuasif. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan terkait dengan kompetensi awal dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan awal tentang teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki rasa keinginan yang besar tentang teks pidato persuasif. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan juga bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah memahami teks pidato persuasif, nantinya kalian diharapkan dapat memahami pengertian teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan terkait dengan struktur dan juga kaidah pembacaan teks pidato persuasif. Dan yang terakhir, kalian nantinya mampu menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur, kaidah, dan juga langkah-langkah menulis teks pidato persuasif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, bisa kalian lihat dua gambar ini. Ada yang tahu ini siapa dan ini siapa? Sudah melakukan apa? Berdiri. Benar sekali ya anak-anak. Jadi di sebelah kanan ada Bapak Kepala Sekolah yang sedang berpidato memberikan sambutan ketika upacara hari Senin. Kemudian yang di samping ada betul sekali Bapak Prabowo Subianto. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kemudian kita lanjutkan materi terkait dengan struktur teks pidato persuasif. Nah, sebelumnya tadi kan sudah diulas kembali oleh Mas juga bahwa teks pidato persuasif merupakan suatu teks yang disampaikan secara lisan dengan tujuan untuk mengajak khalayak atau pendengar untuk melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian dalam pidato pembicara juga menyampaikan fakta dan juga pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian untuk ajakan-ajakannya. Nah, tujuan dari pidato persuasif yaitu untuk meyakinkan, membujuk, mengajak atau memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini difungsikan untuk pendengar dalam meyakinkan si orator ini untuk memberikan arahan ke si pendengar agar melakukan sesuatu seperti itu. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Kemudian kita akan masuk ke materi struktur teks pidato persuasif. Nah, di sini ada 3 bagian penting yang terdapat dalam struktur teks pidato. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada bagian isi, dan yang ketiga ada bagian penutup. Nah, pada bagian pembuka pidato juga terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan, dan yang terakhir adalah ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Kita lanjut ke isi pidato. Nah, pada bagian isi merupakan rangkaian inti dari keseluruhan teks pidato. Pada bagian ini terdapat pendapat, gagasan, alasan bagi pidato itu dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan orator pada bagian isi. Nah, orator atau pembicara menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapat, gagasan, pesan yang ingin disampaikan pada bagian isi pidato. Nah, dalam isi pidato juga terdapat 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan posisi, kemudian yang kedua ada tahap argumen, dan yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Kemudian bagian terakhir pidato yaitu penutup pidato. Nah, bagian ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan teks pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal yang seperti harapan agar pesan yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Permohonan maaf juga terdapat dalam bagian ini. Kemudian ada ucapan terima kasih dan juga
merenungkan salah satu contoh pidato untuk perpisahan sekolah. Dan ini adalah contoh pidato untuk siswa yang akan wisuda, ya, misalnya kelas 6 atau kelas 9 atau kelas 12. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Administrasi, Bapak Komite Sekolah SMP Negeri yang saya hormati, segenap Dewan Guru dan staf karyawan SMP Negeri yang saya hormati, tamu undangan yang saya hormati, teman-teman kelas 9 SMP Negeri yang saya cintai, adik-adik kelas 7 dan 8 yang saya banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Tak ada kata dan kalimat yang pertama kita haturkan selain bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara Purna Widya Pratama siswa-siswi kelas 9 SD Bekasi dengan tanpa ada halangan. Selanjutnya, semoga salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan bersatu dan menjadi sumber kasih untuk hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya berada di sini untuk mewakili teman-teman siswa. Kalian sudah melihat tayangannya? Tayangan video yang aku tampilkan di sini? Tadi di video tersebut berisi tentang apa? Pidato Keresahan sekolah. Kali ini gua akan mengajak kalian untuk berdiskusi terkait dengan struktur kaidah teks pidato persuasif. Nah, sekarang ibu bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik. Ibu bagi sekarang ya. Yang ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, ini kelompok 3. Kalau Mbak Arya sama Mbak Yuda satu kelompok nggak apa-apa? Kelompok 4 ya? Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan dia tentang teks pidato persuasif tentang perpisahan sekolah, gitu kan? Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan bagian struktur pidato persuasif. Ibu berikan soalnya sekarang ya. Untuk teksnya bisa dijadikan ya, Mas. Ya, bagaimana? Ya, silakan. Bertanya dulu. Ya. Dulu, ini bertanya dulu. Oh, sama. Ibu kali satu, ibu beri kalau misalnya
minta maaf, ucapan terima kasih dan salam tutup. Kita beri dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Setelah ini, Ibu mau belajar dari SDG. Apakah kalian mau? Mulai ya. Bisa diperhatikan. Jadi nama SDG-nya adalah guru. Ya. Kalau ibu bilang tepuk huruf, kalian tepuk 3 kali. Misal instruksinya seperti ini. Tepuk huruf M. Tepuk M. Jangan tepuk. Kalau tidak ada kata huruf, jangan tepuk. Bisa diperhatikan ya? Baik, semua. Tepuk A. Tepuk huruf I. Tepuk M. Tepuk O. Ya fokus Bu, saya Sepertinya Mas Yusuf kurang fokus. Ibu fokus lagi ya. Nama SDG-nya adalah Nah, Ibu jelaskan dulu di dalam. baik Bu. Jadi nama SDG-nya adalah tangga, tangkap, dan tangan. Bisa diperhatikan ya. Kalau ibu bilang tangan, kalian pegang tangan. Kemudian kalau ibu bilang tangga, kalian turun ke bawah tangannya. Kemudian kalau ibu bilang tegak, kalian rebut ke atas itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, langsung ibu mulai saja. Baik. Ibu mulai ya. Ya. 2, 3. Tangan. Tangkap. Baik. Mau coba lagi? Tangan. Tangga. Tangkap. Sudah ini kan? Kita lanjutkan materi kaidah bahasa Inggris. Di sini ada kaidah bahasa teks pidato persuasif. Terbagi ke 4 sub. Yang pertama ada penggunaan kata beban. Nah, kata beban seperti di, ke, dan dari itu secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti gara-gara itu datangkan dari luar negeri. Yang kedua ada penggunaan kata emotif. Nah, untuk penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan dengan. Contohnya seperti penggunaan sebagai alat yang berlebihan akan menunjukkan tanah. Yang ketiga ada penggunaan sinonim dan juga antonim. Sinonim merupakan betul. Nah, untuk contohnya seperti tanah dan area. Kemudian ada antonim yaitu betul sekali. Contohnya seperti tinggi rendah dan cepat lambat. Yang terakhir ada penggunaan kata benda abstrak. Nah, kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda abstrak atau tidak bisa kita lihat. Misalnya, fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Nah, untuk contohnya seperti kegembiraan, kesedihan, rasa takut, dan lain sebagainya. Dan dari sini adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Setelah ini, Ibu akan membagikan lembar soal untuk kalian kerjakan. Kelompoknya masih sama yang tadi ya?
kasih sebelumnya. Ibu rasa cukup untuk materi pada hari ini. Untuk pendidikan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan Ibu juga berharap semoga adanya pembelajaran ini dapat memberikan wawasan bagi